Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah abwaaba hikmatika wa ansur alaina ni'mataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babut tasi' asyara fi fadilatid du'a. Ing dalam mertelaken pira-pira kautamaane donga. Qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a utawi donga mukhul ibadati iku sumsume ibadah. Jadi ibadah yang merupakan pokok ibadah adalah doa. Makanya setiap ibadah itu pasti ada doanya. Seperti sholat, itu inti dari sholat itu adalah doa. Jadi kalau orang tidak mau berdoa berarti ya tidak mau beribadah. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sa'amin Allah taala kamulur sapa Allah yuhibbu iku demen sapa Allah al-mulhina ing wong kang nemen-nemeni biduai ing dalam donga. Orang yang berdoanya itu sangat serius, taupemen, itu disukai oleh Allah taala. Karena itu ketika kita berdoa itu harus khusyuk, harus serius, tidak boleh hanya sekedarnya. Karena kalau kita ingin dicintai Allah, berdoalah dengan khusyuk. Sholat ya juga khusyuk, tidak boleh dengan cara main-main. Wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa ora ana apa syai'un suwiji akramu iku luwih mulya Allah taala ing atase Allah taala minad du'ai katimbang doa. Bahkan dalam hadis yang lain diterangkan bahwa tidak ada yang mulia menurut Allah selain doa. Berarti doa itu mempunyai nilai keutamaan yang luar biasa. Makanya kita dianjurkan untuk sering berdoa, banyak berdoa. Terus itu tadi bahwa sholat itu intinya adalah doa. Dan ibadah pokok bagi manusia itu kan sholat. Wa qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala. Ya abdi kawula ingsun ana utawi ingsun iku inda zannika ana ing sandinge penyono ira. Wa ana utawi ingsun maka iku sertane sira idza da'auta nalikane ndonga sira ni ing ingsun. Dalam salah satu hadis qudsi diterangkan bahwa Allah berfirman, ya abdi ana inda zannika. Wahai hambaku, aku itu sesuai zannika, sesuai pradugamu, persangkaanmu kepadaku. Maksudnya apa? Ketika kita doa itu harus yakin bahwa doa kita diterima. Sebab kalau kita itu doa tidak yakin diterima, berarti kita tidak berharap diterima. Kan anak inda zannika, sesuai penyonai Allah. Kalau kita menyangka bahwa doa kita tidak dikabulkan, akan dituruti, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Anak inda zannika wa ana ma'aka idza da'auta. Dan Allah itu senantiasa menyertai hambanya ketika hambanya itu berdoa kepada Allah. Makanya kita disuruh sering-sering berdoa. Makanya orang Islam kan itu loh, sering berdoa. Sebelum kita lahir kita didoakan. Setelah kita lahir, baru lahir didoakan. Ketika nanti sudah agak besar didoakan. Terus menerus sampai kita
meninggal dunia, bahkan setelah kita di dalam kuburan kita tetap didoakan. Wa qala dawu sapa Allah sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam malam yad'u man utai sapa wong lam yad'u kang ora donga sapa man Allah taala ing Allah taala yahudabu mongko muring-muring sapa Allah alaihi ing atase man. Bahkan orang itu ketika dia itu tidak mau berdoa kepada Allah, dia itu dibenci oleh Allah. Dan Allah itu suka ketika kita itu meminta kepada Allah, sekalipun terkadang tidak langsung dikabulkan, tidak langsung dituruti apa yang menjadi permintaan kita. Kadang menunggu waktu yang tepat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Cuma terkadang kita sebagai manusia itu kita berdoa itu maunya apa-apa itu cepat terkabulkan. Yang penting kita itu minta. Kalau kita nggak mau minta kepada Allah, dibenci oleh Allah. Karena sebab kalau kita tidak mau berdoa kepada Allah, itu adalah merupakan sebuah kesombongan. Orang sombong itu dibenci oleh Allah. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tarkud doa utawi tinggal doa maksiyatun iku kemaksiatan. Hadis yang lain mengatakan bahwa ketika orang itu meninggal doa itu merupakan maksiat. Berarti kan ragilem donga kan berarti ora gelem salat, ora gelem ibadah yang lain. Karena inti dari ibadah itu doa. Kalau orang tidak mau berdoa berarti gak gelem ibadah. Itu berarti kan orang maksiat. Apa-apa kita itu berdoa. Mau makan kita berdoa, minum berdoa. Apapun kebaikan yang mau kita lakukan harus disertai dengan doa. Wa qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a utawi donga silahul mukmini iku pedange wong kang mukmin. Wa imaduddin lan cagake agama, wa nurus samawati lan nure pira-pira langit wal ardi lan bumi. Doa itu merupakan pedangnya orang mukmin. Kita ingat perang Badar. Perang Badar itu kan begitu dahsyatnya. Jumlah mukmin, orang mukmin hanya ratusan. Tapi jumlah orang kafir ribuan. Nah, dengan melihat kondisi seperti itu, akhirnya Rasulullah memohon kepada Allah bagaimana untuk menguatkan hati orang mukmin yang hanya ratusan menghadapi ribuan. Rasulullah berdoa kepada Allah, mohon pertolongan. Makanya pedangnya ya doanya itu, silahul mukmin. Pedang orang mukmin itu doa. Maka sertailah apapun itu dengan doa. Wa imaduddin, dan merupakan tiang agama. Doa itu adalah tiangnya agama. Kalau kita mau berdoa berarti kita menegakkan agama kita. Ya kembali lagi bahwa pokok dari ibadah adalah doa. Berarti kalau enggak mau berdoa berarti agamanya mau diruntuhkan. Ya kalau mungkin seperti itu. Wa nurus samawati, dan doa adalah merupakan cahaya langit wal ardi dan bumi. Wa qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwatul mazlumi utawi dongane wong kang den kaningaya mustajabatun iku den sembadan. Fa in kana lan senajan ana sapa al mazlum fajiron iku wong kang lacut. Fa fajiru mongko utawi lacut teman ala nafsi ku ana awak dhewe ini al mazlum. Jadi doa orang yang teraniaya itu mustajabatun, dikabulkan oleh Allah. Orang teraniaya itu apa? Ya seperti orang yang disakiti hatinya, orang yang sedang disakiti oleh orang lain. Misalkan kita gak apa-apa, kita dibully orang, kita akan sakit kok. Kita dianiaya oleh orang. Makanya hati-hati, jangan sekali-kali kita itu menganiaya orang lain. Sebab kalau orang teraniaya, dia berdoa, itu mustajab doanya. Tetapi biasanya ketika orang itu teraniaya terus nunggu kadang elek, itu loh sayangnya di situ. Padahal mustajabah. Ketika mustajabah, malah kita itu kadang doa kita itu kurang baik. Contoh ya, seperti anak disakiti hati orang tuanya. Oh, orang tua hatinya disakiti oleh anaknya. Kan dia kan dalam keadaan mazlum. Ketika orang tua itu hatinya sakit, biasanya dengan ini ora pati apik, kadang seperti itu. Oh, muga-muga ada kecelakaan. Kadang kecelakaan beneran anaknya. Makanya ketika hati kita disakiti orang lain, berdoalah dengan doa yang baik. Berusaha, tapi ya susah. Makanya orang itu harus mengerti. Kan ada sebuah cerita.
ada seorang nenek, dia mengasuh cucunya itu seringkali menangis. Ketika diasuh cucunya itu menangis. Nah, lapo-lapo nangis, akhirnya nah neneknya itu kan yo piye to namanya nenek, putune nangis kan riwang, pikirannya nggak tenang, kudu muring-muring. Tapi karena neneknya itu bijak, ketika cucunya nangis dia mendoakan yang baik. Kori kok nangis saya. Kori itu artinya orang yang baca Quran, yo yang ahli qiraah. Kori kok nangis saya. Itu nangis itu doa apa ucapan neneknya. Akhirnya apa? Anak kecil tadi ketika besar itu benar-benar itu dia jadi seorang ahli qiraah. Nah, makanya ketika kita disakiti anak kita atau disakiti orang lain, berdoa yang baik sebisa mungkin. Karena itu mustajabah. Jangan kemudian malah berdoa yang jelek, rugi. Sebab kalau kita berdoa yang jelek, doa kita mustajab, kita kan rugi. Begitu pula jangan sekali-kali kita itu menganiaya orang lain. Ketika kita menganiaya orang lain atau menyakiti orang lain, kemudian orang lain itu mendoakan kita, maka doanya itu mustajabah. Nanti kita baru akan menyesal ketika doanya terjadi. Misalkan kita menyakiti orang lain, terus doanya muga-muga kecelakaan, maksudnya ngarakno aku, terus nanti kecelakaan sungguhan. Itu yang dikhawatirkan. Wa in kana fajiron, sekalipun orang yang teraniaya itu adalah orang jelek, itu tetap dikabulkan oleh Allah doanya. Sekalipun dia orang ahli kejelekan. Sebab apa? Fajiru ala nafsihi, kejelekannya untuk dirinya sendiri. Hubungannya dengan Allah itu urusannya pangeran, masalah dia jelek. Tapi mazlumnya, makanya ketika ada orang jelek, jangan kemudian kita aniaya, kita jelek-jelekan. Misalkan sekarang kan waktu puasa, ada orang tidak puasa, terus kita olok-olok, kita sakit di hatinya, poso ora poso, dadi opo. Dia kan sakit hati atau bagaimanapun. Maka noto belajar yang teman cek ngerti hukum. Kadang kita itu seperti itu, berarti kita itu menganiaya orang lain. Ketika dia itu berdoa, bahaya nanti untuk kita. Sekalipun dia itu fajir, dia orang yang berbuat kejelekan. Sebab kejelekannya itu untuk Allah, hubungan untuk dirinya sendiri. Ketika kita aniaya, ya kita akan mendapatkan balak juga, enggak boleh. Wa qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu wedya sira kabeh dakwatal mazlum ing dungane wong kang den nganiaya. Fa innaha mongko sak temene dungane wong kang den aniaya tuh malu iku den go apa dakwatul mazlum alal ghamami ing atase mega. Nah itu tadi, takutlah kepada doa orang yang dianiaya, karena doa orang teraniaya itu dibawa naik ke atas langit. Yaqulu hal ngucap Allahu subhanahu Allah Gusti Allah, wa izzati wa jalali la tadurruka walau ba'da hinin la ansuranna yakti bakal no. Qala Allah azza wa jalla, qala Allah ta'ala, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hinin. Langsuranna yakti bakal nemen nulung temen ingsun ka ing sira walau ba'da hinin, senajan ing dalam sause sak mangsa utawa setahun. Jadi doanya orang yang teraniaya itu dibawa naik, akan naik ke langit. Ini hadisnya jelas ya. Makanya jangan menganiaya orang. Orang itu kalau teraniaya doanya dibawa ke langit dan Allah mengatakan ya kamu akan saya tolong walau ba'da hinin, sekalipun setelah beberapa tahun. Makanya kadang orang itu gak menyadari, karena dia pernah menyakiti orang lain. Orang yang disakiti itu berdoa, maka mustajab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiron fa innahu laisa dunaha hijabun. Fa inna mongko sak temene kelakuan laisa ora ana iku dunahu ana sandi da'watul mazlum apa hijabun, hijab. Bahkan ketika yang berdoa itu kafir, orang kafir, ketika dia teraniaya itu doanya mustajab, karena doanya itu tidak terhalangi. Itu ketika orang teraniaya. Makanya kalau ada orang kafir, ada orang jelek, bagaimanapun jangan sekali-kali kita mengolok-ngoloknya, apalagi menyakiti. Kadang kita itu mungkin merasa kita baik, terus ada orang jelek kita olok-olok, disakiti hatinya. Kalau dia itu mendoakan kita,
Ya kalau doanya baik, kalau doanya jelek, padahal doanya itu tanpa ada hijabnya. Makanya harus hati-hati. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.